is not in her. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Mimin Black. Dimana lagi kalau bukan di channel yang penuh kegelapan, yaitu channel The Black Cinema. Kali ini Mimin Black akan mengulas film yang berjudul Platoon, yaitu film Amerika Serikat yang diproduksi tahun 1986. Film ini disutradarai oleh Oliver Stone, dan film ini merupakan pengalaman pribadinya semasa menjadi sukarelawan Angkatan Darat Amerika di Perang Vietnam. Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ya, biar Mimin Black bahagia. Nah, kalau sudah, langsung saja kita mulai ceritanya. Film akan dimulai dengan kedatangan Chris Taylor, seorang mahasiswa yang DO dari kuliah, kemudian menjadi sukarelawan perang Amerika Serikat di Vietnam Selatan. Dia kemudian ditugaskan pada suatu peleton pada infanteri ke-25 di perbatasan dekat Kamboja pada September 1967. Chris ini sepertinya belum berpengalaman untuk hidup di alam liar. Tak seperti yang lainnya, dia terlihat takut ketika melihat ular yang berada di depannya. Dia juga merasa bahwa hari-hari pertamanya di Vietnam sangatlah berat. Apalagi saat dia ditugaskan untuk berpatroli keliling hutan, dia merasa sangat kelelahan. Ditambah dengan serangan semut merah yang menghinggapi tubuhnya membuat dia merasa sangat tersiksa. Selain harus berpatroli di hutan, dia juga harus bekerja seharian sehingga waktu tidurnya sangatlah singkat. Hal ini membuat tubuhnya merasa sangat lelah padahal baru seminggu dia bertugas di sana. Secara resmi, peleton itu dipimpin oleh seorang letnan bernama Wolf. Namun kenyataannya, para prajurit lebih percaya dengan senior mereka yaitu Sersan Barnes dan Sersan Elias yang belakangan diketahui mereka berdua mempunyai pemikiran yang sangat berbeda. Pada suatu hari, Chris serta prajurit lainnya ditugaskan dalam aksi penyergapan malam terhadap pasukan Vietnam Utara atau NVA bersama dengan Sersan Barnes dan Sersan Elias. Pada tengah malam, mereka beristirahat sejenak di dalam hutan yang diiringi dengan guyuran hujan. Malam itu, mereka berjaga secara bergantian. Terlihat, Chris membangunkan rekannya yang bernama Junior karena jadwal jaganya sudah selesai dan akan digantikan olehnya. Namun karena masih ngantuk, Junior yang harusnya berjaga malah kembali tertidur. Hingga pada saat tubuh Chris dihinggapi semut dan membuatnya terbangun, dia melihat pasukan NVA sedang mendekati pasukan Amerika yang sedang beristirahat. Chris pun hanya dapat terdiam ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Hingga saat tentara NVA semakin dekat, tiba-tiba ranjau yang mereka pasang meledak sehingga membangunkan seluruh pasukan dan terjadilah baku tembak. Setelah beberapa saat saling menembak, mereka pun berhasil memukul mundur tentara NVA. Akibat dari baku tembak itu, Chris terluka oleh timah panas yang menggores tengkuknya. Sementara itu, rekan barunya yaitu Gardner harus tewas dengan luka parah di tubuhnya. Keributan terjadi ketika Junior menuduh bahwa semua ini merupakan kesalahan Chris yang tertidur ketika waktunya berjaga. Padahal saat itu harusnya adalah jadwal Junior untuk berjaga. Sersan Barnes pun memarahi mereka berdua dan mengancam akan menyiksa mereka apabila kembali berbuat kesalahan. Scene berganti keesokan harinya di mana Chris sudah kembali ke markas. Di sana dia bertemu dengan King, teman satu peletonnya yang tidak ikut operasi tadi malam. Di sana mereka berbincang tentang sebab Chris sampai di Vietnam.
Chris bercerita kepada King bahwa dia DO dari kuliahnya karena dia merasa bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa dari perkuliahan. Dia melanjutkan dengan mempertanyakan kenapa hanya orang-orang miskin saja yang dikirim untuk berperang sedangkan orang kaya bisa menghindarinya. Dari sini dapat diketahui ternyata Chris adalah orang yang punya idealisme yang sangat tinggi. Pada malam harinya, Chris bergabung dengan kelompok Sersan Elias yang sedang bersantai di markas. Ternyata mereka sedang menghisap ganja dan meminum minuman keras. Chris pun akhirnya bergabung bersama mereka dan merasakan rasanya nge-fly untuk pertama kalinya. Singkat cerita, pada hari pertama tahun baru 1968, Peleton Chris mendapatkan tugas untuk melakukan patroli di hutan dekat perbatasan Kamboja. Setelah mereka melewati sebuah sungai, tiba-tiba mereka menemukan sebuah bunker yang sudah tidak berpenghuni. Namun sepertinya bunker itu belum lama ditinggalkan. Ketika mereka sedang menyisir di area bunker itu, dua orang prajurit menemukan sebuah map yang disimpan di dalam kotak. Sialnya, ketika kotak itu diangkat, tiba-tiba terjadi ledakan ranjau yang mengakibatkan mereka terluka parah. Tidak hanya itu, salah satu prajurit yang bernama Manny mendadak tidak diketahui keberadaannya. Hingga akhirnya saat mereka melanjutkan perjalanan menyusuri sungai, Manny ditemukan sudah tewas terikat di batang pohon di tepi sungai. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan tidak jauh dari situ, terdapat satu kampung yang disinyalir merupakan markas tentara NVA karena ditemukan banyak sekali persediaan beras dan terdapat gudang senjata di dalamnya. Sersan Barnes pun mempertanyakan kepada mereka mengenai keberadaan tentara NVA. Akan tetapi mereka tidak memberitahu dan malah mengatakan bahwa NVA sudah sebulan tidak ke tempat itu. Sersan Barnes yang tidak percaya dengan jawaban itu pun akhirnya menembak salah satu perempuan yang ada di sana. Kejadian itu membuat Sersan Elias geram dan memukul Barnes hingga akhirnya mereka berkelahi. Mereka pun dilerai oleh Letnan Wolf. Sersan Elias merasa bukan kewenangan Barnes untuk menembak seorang warga yang tidak bersalah, apalagi perempuan. Dan kejadian ini adalah awal dari perpecahan di dalam peleton mereka ke depannya menjadi dua kubu, yaitu kubu yang pro dengan Sersan Barnes dan kubu yang pro dengan Sersan Elias. Tak lama setelah itu, Letnan Wolf mendapat instruksi dari kapten yang berada di markas untuk membakar rumah dan meledakkan senjata yang ada di perkampungan itu. Kemudian mereka menyandra seluruh penduduk dan membawa mereka ke markas militer Amerika Serikat. Setelah sampai di markas, mereka pun mendapat teguran dari atasan mereka. Dan apabila mereka masih saja mempermasalahkan hal itu, maka akan diadakan pengadilan militer agar dapat diketahui siapa yang bersalah dari mereka. Tentu saja hal ini menyebabkan semakin renggangnya hubungan antara setiap anggota peleton yang mendukung salah satu dari mereka. Pada malam hari ketika semua orang sedang bersantai di markas, Chris menemui Sersan Elias dan menanyakan tentang kejadian tadi siang antara dirinya dan Sersan Barnes. Sersan Elias pun menjawab bahwa tentara Amerika sudah terlalu lama menindas rakyat Vietnam Utara dan menurutnya sudah saatnya tentara Amerika lah yang akan ditindas oleh mereka. Elias melanjutkan bahwa tentara Amerika akan mengalami kekalahan. Pada keesokan harinya, peleton ditugaskan untuk kembali ke bunker tentara NVA yang kemarin mereka temukan. Akan tetapi, kali ini mereka melewati jalan yang berbeda dari yang kemarin. Karena pada siang itu hujan cukup deras, air sungai pun meluap dan membuat seluruh pasukan harus berendam agar bisa melewati sungai itu. Ketika mereka baru saja melewati sungai, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan NVA yang ternyata sudah menunggu di seberang sungai. Sersan Lerner dan Warren yang berada di depan pun tertembak oleh pasukan NVA. Setelah itu, pertempuran pun terjadi dan berlangsung sangat menegangkan. Di
Di dalam sengitnya baku tembak, Sersan Barnes menghampiri Elias dan Letnan Wolf agar meminta bantuan ke markas agar menembakkan artileri ke titik koordinat yang dikirimkan oleh Letnan Wolf. Namun, ternyata koordinat yang diberikan oleh Letnan Wolf kurang tepat sehingga tembakan artileri justru jatuh ke arah prajurit sendiri. Akhirnya, banyak dari mereka yang terluka. Melihat hal itu terus terjadi, Sersan Barnes pun langsung menghampiri Letnan Wolf dan mengambil alih penginformasian titik koordinat. Sementara itu, Sersan Elias bersama 3 prajurit lainnya pergi ke titik dekat sungai agar mereka tidak dikepung oleh pasukan NVA. Kemudian, Elias pergi sendiri ke sisi yang lainnya agar tidak ada pertahanan yang ditembus oleh pasukan NVA. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Sersan Barnes menginstruksikan seluruh prajurit agar mundur ke gereja dan mengandalkan tembakan artileri untuk menahan pasukan NVA. Kemudian, dia bergerak menjemput Elias dan kawan-kawan yang masih berada di dekat sungai. Setelah beberapa saat berjalan, Sersan Barnes pun bertemu dengan 3 prajurit yang ditugaskan oleh Elias untuk berjaga. Ternyata salah satu di antara mereka sudah terluka oleh pasukan NVA. Dia pun langsung memerintahkan kepada mereka untuk mundur ke gereja dan dia yang akan menjemput Elias ke sisi sungai. Sersan Barnes pun kembali berjalan dan bertemu dengan Sersan Elias. Akan tetapi, Sersan Barnes tidak berkata apa-apa dan langsung menembak Sersan Elias sehingga dia tersungkur ke tanah. Sampai di sini, jujur Mimin Black merasa bahwa Barnes ini keterlaluan. Pertarungan yang seharusnya melawan musuh, malah dia melawan teman sendiri ya kan? Parah bener emang ini si Barnes. Setelah menembak Elias, Barnes pun kembali menuju ke gereja. Di perjalanan, dia bertemu dengan Chris yang juga sedang menyusul Elias ke sisi sungai. Barnes pun langsung menyuruhnya kembali dan mengatakan bahwa Elias telah mati terbunuh oleh pasukan NVA. Dengan penuh keraguan, Chris pun kembali ke gereja. Setelah semua prajurit sampai di gereja, mereka pun dievakuasi menuju markas menggunakan helikopter. Ketika mereka semua sudah berada di helikopter dan sedang menuju ke markas, tiba-tiba terlihat di bawah Elias yang sedang berlari menuju gereja dan dikejar oleh puluhan pasukan NVA. Helikopter pun segera berbalik untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya, pasukan NVA terus menembaki Elias hingga akhirnya Elias pun tumbang. Karena pasukan NVA sangat banyak di bawah, akhirnya mereka pun meninggalkan Elias di sana. Sesampainya di markas, Chris yang masih tidak percaya mengatakan kepada teman-temannya bahwa Barnes lah yang telah membunuh Elias. Akan tetapi, Chris tidak mempunyai cukup bukti untuk dapat menuduh Barnes sebagai pembunuh Elias. Pada keesokan harinya, kembali pasukan dalam satu peleton akan melakukan operasi ke tempat yang kemarin sudah dikuasai oleh pasukan NVA. Akan tetapi, kali ini sepertinya mereka akan bergabung dengan peleton yang lainnya untuk melawan pasukan NVA yang berjumlah lebih banyak dari hari kemarin. Sesampainya di sana, mereka langsung mendapatkan tugas untuk menjaga pertahanan di dalam lubang yang berada di atas bukit. Karena wilayah bukit adalah wilayah paling luar dari pertahanan, mereka merasa keberatan. Akan tetapi, karena ini adalah perintah, mereka pun dengan berat hati menyanggupinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat pasukan NVA bergerilya menyusup ke pertahanan pasukan Amerika. Dengan jumlah yang sangat banyak, mereka berhasil menghancurkan pertahanan Amerika pada parit pertama di atas bukit. Mereka kemudian terus maju ke depan hingga terjadilah peperangan yang Mimin Black tak bisa menceritakan dengan kata-kata. Hingga pada saat Amerika sudah berada di ambang kekalahan, tiba-tiba pesawat jet pembawa bom Amerika melepaskan bom ke arah mereka dan ledakan yang sangat besar pun terjadi, hingga semuanya tersapu oleh bom tersebut.
Pada keesokan paginya, terlihat banyak sekali pasukan dari pihak Amerika maupun NVA yang gugur karena ledakan tadi malam. Akan tetapi, ternyata Chris berhasil selamat dari ledakan itu dan terbangun dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Dia kemudian mengambil senapan dan berjalan menuju ke Barnes yang juga masih hidup. Akan tetapi, dia sudah sangat lemah, tergeletak di atas tanah. Tanpa pikir panjang, Chris pun langsung melayangkan tembakan ke Barnes hingga dia pun tewas. Setelah itu, tim evakuasi datang dan menyelamatkan mereka yang masih hidup. Chris pun dibawa menggunakan helikopter dan film pun selesai. Oke pemirsa, mungkin sangat banyak cerita yang tidak bisa Mimin Black ceritakan kepada pemirsa semuanya. Untuk lebih mantap, lebih baik kalian tonton film versi fullnya ya. Selamat menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.